Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji beserta dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya menonton video presentasi saya. Perkenalkan, saya Vina Dwi Amelia, BP 19 1084 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kinerja Badan Usaha Milik Nagari atau Bumnak Penyalayan Sejahtera, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Proposal ini membahas mengenai yang pertama pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab ketiga metode penelitian. Yang pertama itu pendahuluan dari latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk yang besar sehingga pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dituntut untuk berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Berdasarkan data BPS tahun 2022, angka kemiskinan lebih tinggi di desa daripada di kota, dengan persentase kemiskinan di kota 7,53%, sedangkan di desa sebanyak 12,36%. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pandangan bahwa desa bukan lagi sebagai objek pembangunan, namun lebih dari itu yaitu sebagai pelaku atau subjek dari perubahan serta pembangunan. Pemerintah desa harus mampu dan memiliki komitmen agar masyarakat prasejahtera dapat berdaya guna dan memiliki kemampuan serta mandiri dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal desa yang ada. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan perekonomian desa ialah dengan pendirian Bumnak atau BUMDes, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selanjutnya, peran Bumnak di sini yaitu sebagai instrumen penguatan otonomi nagari untuk mendukung pemerintah nagari dalam mengembangkan potensi nagari sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki oleh nagari. Adapun jumlah Bumnak atau BUMDes yang ada di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ialah berjumlah 858. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Tanah Datar yang memiliki 72 BUMDes atau BUMNAK belum satu pun yang tergolong ke dalam klasifikasi maju. Di sini Nagari Penyalayan yang terletak di Kecamatan 10 Koto Kabupaten Tanah Datar turut mendirikan BUMNAK sesuai dengan Peraturan Nagari Penyalayan Nomor 4 Tahun 2017 pada 17 November 2017. Dalam mencapai tujuan pendirian BUMNAK ini, maka diperlukan penguatan pada kinerja BUMNAK itu sendiri. Karena kinerja organisasi ini salah satunya dapat dinilai dari kinerja karyawan. Kinerja karyawan juga akan berpengaruh pada kinerja Bumnak, sebab tinggi rendahnya kinerja pengelola lembaga akan berpengaruh pada kinerja lembaga tersebut. Adapun fenomena empiris dari penelitian ini yaitu Nagari Penyalayan telah mendirikan Bumnak semenjak 17 November 2017 yang diberi nama Bumnak Penyalayan Sejahtera. Banyak faktor pendukung kemajuan dan keberhasilan Bumnak karena daerah yang kaya akan potensi diantaranya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, usaha masyarakat, serta kehutanan. Pada kenyataannya, usaha yang dijalankan oleh Bumnak Penyalayan Sejahtera hanya satu, yaitu pengelolaan air bersih atau PAM. Sementara Nagari Penyalayan memiliki banyak potensi lainnya yang bisa dikembangkan oleh Bumnak. Pada tahun 2018, Bumnak Penyalayan Sejahtera juga melakukan usaha pengelolaan sampah di jorong-jorong yang ada di Nagari Penyalayan. Namun usaha ini terpaksa dihentikan setelah 1 tahun berjalan, karena mengalami kerugian sebesar 44 juta yang disebabkan oleh tingginya biaya operasional dan kurangnya kerjasama oleh masyarakat. Fenomena teoritis dari penelitian ini yaitu belum maksimalnya pencapaian tujuan Bumnak, yaitu berdasarkan Peraturan Nagari Pasal 2 dikatakan bahwa Bumnak Penyalayan Sejahtera dimaksudkan untuk mendorong dan mewadahi pengembangan potensi usaha perekonomian masyarakat dan pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari. Adapun unit usaha yang dikelola saat ini menunjukkan bahwa tidak semua warga Nagari Penyalayan tergabung menjadi konsumen Bumnak dalam usaha air pump. Selain itu, di beberapa bulan Bumnak masih mengalami kerugian karena tingginya biaya pengeluaran dibandingkan dengan jumlah setoran yang diterima. Yang kedua, Peraturan Nagari Penyalayan Nomor 4 Tahun 2017 tentang pendirian Bumnak Nagari Penyalayan Pasal 7 menyatakan bahwa jenis usaha yang menjadi unit usaha penyalayan sejahtera itu ialah usaha air bersih, peternakan dan perikanan, simpan pinjam, usaha penyewaan, pelayanan, perantara, pengelolaan, kerajinan dan home industry, keagenan dan distributor, retribusi,
dan usaha barang dagang. Namun setelah 5 tahun berjalan, Bumnak hanya menjalankan 2 usaha, terdiri dari pam air bersih dan pengelolaan sampah. Dari 2 usaha tersebut yang berhasil dan berjalan sampai saat ini hanya usaha pam air. Jadi di sini dapat dilihat bahwa ada usaha yang berjalan dan tidak berjalan. Yang selanjutnya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Bumak dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh nagari, baik dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia di dalamnya, sumber daya non-manusia seperti anggaran, pemahaman serta pemahaman pegawai Bumnak mengenai potensi-potensi yang tersedia. Kemudian dalam mencapai tujuan pendirian Bumnak, maka diperlukan penguatan pada kinerja Bumnak itu sendiri. Selanjutnya, kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan Bumnak menjadi kendala dalam mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan potensi yang tersedia. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kinerja badan usaha milik nagari atau Bumnak Penyelesaian Sejahtera, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Adapun tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui kinerja Badan Usaha Milik Nagari Bumnak Penyelesaian Sejahtera, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama manfaat teoritis untuk memberikan gambaran terkait kinerja Badan Usaha Milik Nagari atau Bumnak Penyelesaian Sejahtera, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya. Adapun manfaat praktisnya, yang pertama menjadi bahan masukan, pertimbangan, dan dapat memberikan analisis kinerja Bumnak Penyelesaian Sejahtera Kecamatan 10 Koto Kabupaten Tanah Datar. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah nagari serta pengurus Bumnak Penyelesaian Sejahtera untuk mengambil tindakan selanjutnya demi meningkatkan kinerja Bumnak serta sosialisasi peran penting Bumnak kepada masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian pedesaan dan kesejahteraan masyarakat. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, studi penelitian yang relevan terdiri dari penelitian oleh Syafri Fanda tentang kinerja Badan Usaha Milik Desa Serang Makmur Sejahtera Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Yang kedua, oleh Indah Trianasari mengenai kinerja Bumdes Desa Karangsari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Yang ketiga, penelitian oleh Hana Indria yang berjudul Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Mitra Sehati Desa Tandansari, Kecamatan Tepung Hilir, Kabupaten Kampar. Yang keempat, penelitian oleh Armila Pupi Arpila mengenai kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam menangani stunting di Kabupaten Pasaman. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kinerja oleh Mahmudi yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi itu terdiri dari 5, yaitu faktor personal atau individu, faktor kontekstual, faktor tim, faktor kepemimpinan, dan faktor sistem. Selanjutnya, skema pemikiran berangkat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diturunkan menjadi desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kemudian nagari Penyalayan memiliki banyak potensi untuk pembangunan nagari, namun belum semua tersentuh oleh Bumnak. Kemudian kinerja badan usaha milik nagari diturunkan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bumnak oleh Mahmudi, yaitu faktor individu atau personal, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, dan faktor kontekstual. Definisi konsep. Yang pertama yaitu kinerja. Kinerja merupakan hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang dalam organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi pada periode waktu tertentu. Yang kedua itu Bumnak atau Badan Usaha Milik Nagari. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya potensi ekonomi yang merupakan daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh desa untuk yang kemungkinan untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, nagari yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dan atau berdasarkan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Kemudian definisi operasional ada 5 variabel. Itu yang pertama variabel faktor personal atau individu, ada indikator pengetahuan, keterampilan atau skill, kemampuan, motivasi. Yang kedua faktor kepemimpinan, indikatornya terdiri dari pemimpin mempengaruhi pihak yang dipimpin, peran pemimpin diterima oleh kelompok, pemimpin menerangkan tugas kelompok. Yang keempat, pemimpin memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan apa yang baik. Selanjutnya, faktor tim terdiri dari tas independen yang berhubungan dengan hubungan kerjasama antar sesama anggota baik. Yang kedua, outcome interdependence, yaitu diukur dengan pemimpin menghargai kinerja anggota dengan baik. Kemudian faktor sistem terdiri dari sistem kerja. Cara mengukurnya itu bagaimana penerapan SOP pembagian kerja. Yang kedua, infrastruktur, melihat kelengkapan infrastruktur Bumnak. Yang ketiga, proses organisasi, melihat perencanaan hingga evaluasi terkait Bumnak. Yang keempat, kinerja organisasi, dilihat dari pedoman pegawai terhadap sesuatu yang akan dilakukan. Yang kelima, mengenai faktor kontekstual, ada indikator perubahan lingkungan eksternal dan internal, ada diukur dengan kejadian di luar maupun di dalam organisasi yang mempengaruhi organisasi. Bab ketiga itu mengenai metode penelitian. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Yang kedua, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi serta observasi. Yang ketiga, teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Yang keempat, peranan peneliti yaitu human instrument dalam penelitian. Yang kelima, proses penelitian yaitu dengan pengamatan awal untuk merumuskan masalah, melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai permasalahan yang akan diteliti, analisis data, dan mendapatkan hasil. Yang keenam, unit analisis, yang saat ini unit analisisnya itu lembaga, yaitu Bumnak Penyelesaian Sejahtera. Yang ketujuh, teknik analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya, teknik keabsahan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.